Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Oktavianti. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Bab yang saya akan jelaskan meliputi yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan IP privat, classful dan classes addressing, konsep block, subnet, konsep switch, dan router. Selanjutnya yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan WIROT ataupun WIRLOS, tentu saja memerlukan identitas nama pada pet tiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Dan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Tanda kutip IP classes A, B, dan C yang sudah teratur. Contohnya di sini tuh ada IP 192.168.1.1/24. 24 itu sebagai prefix. Nah, di sini juga 24 itu bisa diganti dengan 256. Selanjutnya yaitu ada IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa disingkat juga NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, cara gampangnya itu kalau IP publik itu IP yang digunakan untuk terhubung langsung ke internet, sedangkan IP privat itu hanya digunakan dalam jaringan lokal seperti rumah, sekolah, kantor. Terus IP publik itu juga bisa diakses oleh perangkat dari seluruh dunia. Terus contohnya itu ya seperti Facebook, terus Google, YouTube gitu. Sedangkan IP privat itu tidak bisa langsung diakses dari internet tanpa router. Terus selanjutnya di sini ada IP address classful dan classes. Nah, di sini tuh classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas. Classful addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, kelas A itu di sini ada 0 sampai 127, dan kelas B itu ada 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Sedangkan submeshnya itu cuma sampai kelas C saja, sedangkan kelas D, kelas E itu tidak ada. Nah, untuk kelas A itu ada 255, kelas B itu 255, kelas C itu 255.255.255. Nah, sekarang dipakai sistem lebih fleksibel menggunakan prefix. Contohnya yaitu kayak /24, terus 255.255.255.0, terus tuh kayak 6/16, nanti 255.255.00. Dengan CIDR itu kita bisa membuat subnet sesuai kebutuhan tanpa terpaku kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, LAN
dan IP address publik alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4, yaitu seperti yang di bawah ini. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini ada kasus subnetting 1. Untuk kasus ini, kita akan menggunakan IP pada kelas B, yaitu 172.0.0.172.61.255.255. Kita akan mencari prefix dengan perpangkatan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Cara mencari prefixnya yaitu 32 dikurangin 4. 4 itu dari mana? Itu dari sini, dari pangkatnya. Dan jadinya slice 28. 28 itu sebagai prefix. Kemudian kita akan mencari total IP, yakni pangkat 23 kurangin 28. 28 ini mengubah prefix. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian kita akan mencari subnet masknya, yaitu min 256 kurangin 16 240, jadinya itu 240 itu dari sini. Jadi kita angkanya itu yang 240 itu cuma dipindah di belakang. Kan minimal IP itu kan ada 4. Jadi yang 3 itu tetap sama 255, kemudian yang belakangnya itu yang ganti. Jadi, terus di sini ada IPN atau IP network, yaitu ada 0, 0, 16, 32 dan 48. Kemudian ada IP broadcast, yaitu ada 15, 31, 47, blok 1, blok 2, blok 3. Misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk ranginya yaitu 172.16.10.0, 172.16.10.15. Nah, untuk ini ya, yang pertama itu kalian misal menggunakan kata akhirannya 0, maka kalian tuh harus nambah 1. Misal dari 0 ini, maka bawahnya itu jadinya 1. Dan seperti ini, 15 dikurangi 1 jadinya berarti 14. Jadi depan yang 3 itu sama, tapi yang di belakang itu berubah. Maupun yang pertama, ini yang pertama, ataupun yang kedua. Tapi jadi itu ngurangin 1, cuma 1. Misal di sini 15 berarti 14. Misal di sini 0 berarti 1. Yang ini tuh bisa nambah, yang ini tuh bisa kurang. Misal kalau kalian IP-nya di sini ada 20, berarti kalian bawahnya berarti 19, gitu ya. IP yang digunakan ada 14 IP karena untuk IP network dan IP broadcast-nya tidak dipakai. Kemudian ada kasus subnetting 2. Di sini saya menggunakan 60 PC, yaitu 60 PC. Kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range. Di sini tuh memakai IP kelas B, yaitu 172.16 dan 172.13.255.255. Nah, terus lanjut ke kasus subnetting 2. Untuk kasus ini kita akan menggunakan IP pada kelas A. Maksudnya kelas A. Kita akan mencari prefix dengan perpangkatan 2 pangkat 6 yang hasilnya yaitu 64. Cara mencari prefixnya yaitu 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Kemudian kita akan mencari total IP, yakni 26 dengan 32 dikurangi 26 ya sama dengan 26. Ini merupakan prefix. 2 pangkat 6 sama dengan 64.
Kemudian kita akan mencari subnet mask, yaitu 256 dikurangi 64 total IP sama dengan 192 dengan 255.255.255.102. Untuk IPN-nya yaitu 0,64168 ditambah 64 sama dengan 192. Ini hasilnya ya. Di 192 itu merupakan hasil dari 64 ditambah 64, jadinya 192. Sedangkan untuk IP podcastnya yaitu 64.127.191. Yang tadi saya bilang, kalau angka belakang itu nanti bakal dikurangin 1, jadi jumlah itu pasti akan dikurangin 1. Misal ini 192, berarti ya akan menjadi 191. Blok 1, blok 2, blok 3. Misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk ranginya yaitu 10.1.1.164 sama 10.1.1127. Sini 10.1.165. 10.10.10.128. Nah, ini yang pertama itu bagian kedua itu ini naik atau tambah 1, sedangkan untuk yang di belakang itu kurang dari 1 tambah juga. Nah, IP yang digunakan itu ada 14 IP karena untuk IP network dan IP podcast tidak terpakai. Selanjutnya ada kasus subnetting 3. Kita akan mencari prefix 100 isi, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan IP pada kelas A, yaitu 192.168.0.192.168.255.255. Kita akan mencari prefix dengan perpakatan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Cara mencari prefixnya itu 32 dikurangin 7. 32 itu sebenarnya itu rumus ya, jadi 32 itu kayak harus ada dimanapun untuk mencari prefixnya. Nah, 7 itu dari pangkat ini, jadi 32 dikurangi 7 sama dengan 25/25. Kemudian kita akan mencari total IP, yakni 26 33 kurang 25 27128. Kemudian kita akan mencari subnet masknya yaitu 256 128 128 itu total IP sama dengan 128. Terus 255 255 128. Kemudian IP networknya yaitu 128 256. Nah, 128 ditambah 128 jadinya segini. Nah, terus ada IP podcastnya itu 127.255. Blok 1, blok 2, blok 3. Misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk ranginya itu 192.168.1.0, 192.168.1.127. Kemudian di sini ada 192.168.1, 192.168.1 dan 128. IP yang digunakan ada 14 IP karena untuk IP network dan IP podcast tidak terpakai. Nah, di sini saya ada konsep blok subnet. Di sini ada 3 lantai hotel. Nah, di sini saya memakai IP network yaitu 0326496. IP podcastnya yaitu 316395. Di sini itu pakai 10.10.10.10. Dan nah, di sini tuh ada IPv4 delivered table. Di sini tuh ada unicast, multicast, broadcast. Unicast itu one to one communication dan multicast itu one to many communication. Broadcast itu ada one to all communication. Jadi one to one communication tuh satu sama satu tuh berkomunikasi. Multication itu yaitu kayak satu ini tuh berkomunikasi lebih dari satu, itu 2. Itu one to one komunikasi dan broadcast itu one to all komunikasi itu ini.
Jadi semuanya itu berkomunikasi semua, terhubung satu sama lain dan bisa berkomunikasi semuanya. Sedangkan kalau yang one to one komunikasi itu mungkin hanya beberapa yang bisa berkomunikasi, sedangkan yang lain itu tidak dapat berkomunikasi. Sedangkan untuk one to one komunikasi itu hanya satu perangkat yang bisa berkomunikasi dengan perangkat ini. Jadi ibaratnya itu seperti itu ya. Ini tuh untuk semua bisa berkomunikasi, sedangkan ini tuh kayak untuk kita, ibaratnya kayak kita, aku dan kamu, terus misalnya seperti itu ya, hanya lebih dari satu, tapi beberapa saja yang bisa berkomunikasi, sedangkan one to one komunikasi itu hanya satu yang bisa berkomunikasi. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch mengkoreksikan perangkat yang satu network, router mengoreksikan perangkat yang berbeda network. Itu seperti ini. Jadi di sini tuh ada beberapa part LAN gitu ya. Kalian bisa menghubungkan ini kecuali pada button nomor 1. Kalian bisa menghubungkan di button 2, 3, 4, dan 5. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.